Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi kompetensi manajerial part 2, di mana materi soalnya diambil dari soal-soal FR tahun lalu. Tapi sebelum masuk ke materi inti, ini dari Sobat P3K.com, sebuah program bimbingan pelajar skala nasional. Di bimbel ini Anda bisa lebih banyak belajar tentang soal P3K semua jurusan. Isi materinya terdiri dari soal kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara. Harganya cukup murah, yaitu Rp75.000. Akun Anda bisa dipakai selama 1 tahun, terus paket tryoutnya disediakan sebanyak 10 paket dan bisa diulang-ulang. Kemudian soal-soal yang disediakan di paket tryout ini itu selalu soal yang terupdate. Nah, demikian teman-teman, yang berminat silakan Anda mendaftar di sobatp3k.com dan silakan beli paketnya. Buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genteng rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda bagaimana? A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. B. Menyuruh tetangga Anda menebang pohon mangganya. C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genteng Anda. D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan pohon itu. Ya teman-teman sekalian, kalau kita telah soal ini, maka soal ini itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap keadaan orang lain dan kemampuan Anda dalam menyikapinya. Jadi, solusi jawaban yang ada ini adalah merupakan sikap kita dalam menyikapi persoalan di atas ini. Nah, kira-kira jawaban yang paling tinggi skornya adalah ini ada pada C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genteng. Ini saya kira solusi yang paling terbaik. Ini skornya 4 ya. Nah, yang mana lagi yang skor tinggi? Itu ada pada D ini juga merupakan solusi, tapi ini lebih tinggi di atas yang C ini. D ini punya pasti 3 ini, yaitu meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan pohon. Nah, terus yang mana lagi? Ini B2. Ini 2 dan ini 1. Kira-kira seperti ini teman-teman sekalian. Kalau kita berbeda jawaban, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda adalah A. Segera mengantarkannya. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. Nah, kira-kira yang mana ya teman-teman sekalian? Kalau kita perhatikan bunyi soal di atas ini, maka sebenarnya soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Nah, cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang mengalami kesulitan. Kira-kira seperti itu. Dengan begitu, Anda akan memahami sikap seperti apa yang harus Anda lakukan. Jadi jawaban yang menurut saya paling tinggi skornya di sini adalah itu ada pada C, yaitu mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Ini rasa peduli di sini ya, rasa peduli. Nah, kemudian yang mana skor yang tinggi lagi itu ada pada A, ini 3, segera mengantarkannya. Kemudian ini menggunakan jasa kurir ini 2 dan ini 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Bagaimana sikap Anda? A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa
akan membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. D. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita lagi perhatikan bunyi soal ini, maka soal ini sebenarnya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat yang tidak sesuai aturan yang terjadi di sekitar Anda. Pahamilah bahwa semakin tinggi integritas Anda, maka semua pihak akan segan dan hormat. Begitupun sebaliknya. Jadi di sini intinya adalah integritas lagi. Jadi kira-kira teman-teman sekalian, jawaban yang paling tinggi skornya untuk soal ini itu sebenarnya ada pada D, yaitu tidak ingin melakukannya sama sekali. Jadi untuk soal ini, D ini poinnya saya kira 4. Kemudian yang mana lagi teman-teman sekalian? C ini juga tinggi, C. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Ini 3. Kemudian B ini 2, dan ini 1. Oke ya teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka A. Anda akan selesaikan tepat pada tanggal 27 ya. B. Kalau tugas lain menumpuk, Anda akan meminta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26. Jika memungkinkan, Anda menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberat. Kalau kita perhatikan ini, sebenarnya tujuan dari soal ini sebenarnya adalah mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai jadwal. Sebenarnya tujuannya soal ini. Jadi alangkah baiknya Anda dapat menyelesaikan tugas tersebut sebelum deadline, karena waktu sisa dapat Anda gunakan untuk mengoreksi jika tugas yang kita emban itu kurang tepat. Jadi jawaban menurut saya untuk soal ini ada pada C ini. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26. Jika memungkinkan, nanti kan tanggal 27 kita bisa koreksi di sini, karena masih ada waktu. Nah, kemudian poin 3 kalau menurut saya yang tinggi juga ini ada pada A. Anda akan menyelesaikan tepat tanggal 27. Ini 3 poinnya. Nah, ini tadi, ini 4 ya. Kemudian ini B2. Ini, kemudian ini 1. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Bagaimana respon Anda? A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. Boleh juga. Mungkin berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang dilaksanakan, namun tergantung situasi dan kondisi. Oke. Kalau kita perhatikan dari soal ini teman-teman sekalian, maka soal ini sebenarnya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk berkreativitas dan berinovasi untuk kemajuan organisasi. Jadilah yang pertama memberikan ide-ide segar dalam pekerjaan. Jangan hanya diam dan menunggu perintah atasan. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Jadi urutan poin skor yang paling tinggi menurut saya di sini adalah ada pada di sini A. Ini 4 kalau menurut saya. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Ini cukup bagus, ini paling bagus ini. Kemudian yang mana ini ada pada D2. Ini D juga bagus ini. Mungkin berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang dilaksanakan namun tergantung situasi dan kondisi. Nah, ini 3. Kemudian C, ini 2C ya. Nah, ini 1. Kalau kira seperti ini teman-teman sekalian. Kalau kita berbeda jawaban, ada yang jawab ini di bawah 4, ini 3 ya. Bisa juga. Tapi ini kan poinnya sebenarnya yang paling kita kejar di sini ini antara 3 dan 4 sini teman-teman. Oke, begitu teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.